Selamat pagi dan shalom. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 2, ayatnya yang ke-22 sampai 26, saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berbahagia pada pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh dengan rahmat dan berkat-Mu, dengan penuh pertolongan-Mu, dan perkenankan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu lewat refresh sebelum kami memulai berbagai aktivitas kehidupan. Tolong dan pimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ini dalam tuntunan dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami pinta dalam kasih Yesus. Amin. Saudara-saudara, Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 26. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Tuhan. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara-saudara, dari bacaan kita ini, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Menikmati Hidup. Menikmati hidup. Saudara-saudara, pengkhotbah adalah seorang raja di Yerusalem. Kita bisa katakan itu dia adalah seorang Soleman. Dan ketika pengkhotbah memberi atau mencoba memberi pemahaman yang lebih jelas tentang apa makna dari kebahagiaan dalam hidup ini. Sebagai seorang raja secara materi tentunya sang raja tidak kekurangan. Apa yang ia miliki begitu banyak, bahkan dikatakan terkaya dan mempunyai hikmat yang luar biasa. Namun demikian, bukan jaminan bahwa dengan memiliki segala sesuatu, dia sudah memiliki sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hidup tidak semata-mata terletak pada perolehan atau kepemilikan materi. Ada sumber kebahagiaan yang sesungguhnya dan memiliki sifat kekekalan yang akan menghantar kita memiliki makna dari kualitas kehidupan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, penulis ayat ini memberikan pemahaman yang jelas tentang perolehan kebahagiaan dalam hidup. Dikatakan untuk mendapat kebahagiaan dalam hidup, kuncinya adalah mari kita mengakui kemahakuasaan Tuhan dan menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, ini problemnya. Sudahkah kita dalam menjalani hidup ini dengan selalu bersyukur? Apapun yang kita jalani, apapun yang kita nikmati, bersyukurlah. Mengakui bahwa Tuhan itu penuh kuasa, bahwa Tuhan berdaulat atas dalam dan segala isinya. Serta menerima dan mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, umatnya ini. Bila dipersempit maknanya, salah satu bukti kemahakuasaan Tuhan khususnya dalam memelihara kita adalah ketika saudara mampu makan, minum, dan bersenang-senang, seperti dikatakan pengkhotbah dalam segala jerih payah yang kita lakukan. Ketika kita mampu bersenang-senang, menikmati jerih payah kita dengan makan dan minum, itu hal yang luar biasa. Sadarkah kita, saudara-saudara, ketika makanan yang akan masuk melalui leher ini sudah tidak enak, atau minuman yang sedang kita minum tidak lagi tertelan dengan baik? Apa artinya? Tetapi Tuhan mengatakan, ketika Tuhan sedang memelihara kita dan kita mampu makan, minum, dan bersenang-senang dengan segala hasil jerih payah, jerih lelah,
ketika kita mampu menikmati makan minum bersenang-senang, bukankah itu adalah sebuah anugerah yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya? Luar biasa. Untuk itu saudara-saudara, pengkhotbah mengajak, nikmatilah hidup kita saat ini karena ini merupakan anugerah Tuhan. Karena ada banyak orang yang tidak dapat menikmati hidup ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita tidak dapat menikmati hidup, ketika kita dalam pergumulan dan tidak bisa lepas dari pergumulan itu, maka terlalu mudah orang terserang sakit penyakit. Mari saudara-saudara, jangan kita menghukum diri kita dengan beban-beban kehidupan yang tidak perlu. Tetapi lepaskanlah beban-beban kehidupanmu. Nyatakan bahwa Tuhan senantiasa ada. Tuhan senantiasa berkuasa. Dan senantiasa akan menyertai memimpin kita dalam hidup ini. Yang pasti, bersyukurlah senantiasa untuk menikmati hasil jerih lelah kita dalam hidup ini. Karena Tuhan memperkenankan kita menikmati setiap jerih lelah kita untuk dinikmati dengan bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan untuk segala hal yang telah Engkau perkenankan dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi yang ini. Yang indah ini Tuhan, berkati kami, pimpin kami, dan berkenan Tuhan, kami senantiasa dimampukan untuk bersyukur atas segala hal. Bersyukur untuk jerih lelah kami, dan mampu menikmati makan minum dengan penuh kasih-Mu dalam perkenaan Tuhan. Apapun yang kami alami, kami sadar, semua merupakan perkenaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan yang senantiasa memberkati kami dan menuntun setiap langkah-langkah dengan penuh iman dan penyerahan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam kasih Yesus kami pinta. Amin. Selamat pagi.